Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang promosi dan pemeliharaan web. Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas tentang pembuatan web ya, dari mulai perancangan web sampai dengan bagaimana kita membangun sebuah website. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membicarakan tentang membangun webnya, tapi bagaimana kita melakukan pemeliharaan dan juga promosi terhadap web. Karena mungkin tujuan dari kita membuat web itu adalah untuk tujuan-tujuan tertentu. Artinya kita tidak membuat web ini untuk hanya bikin web saja gitu. Karena mungkin seorang developer juga, siapapun juga yang belajar tentang coding bisa membuat web apa aja yang dia mau gitu. Cuman setelah dibuatnya, itu mau diapakan? Itu yang jadi pertanyaannya. Sedangkan dunia bisnis itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Itu harus ada feedback yang dihasilkan dari apa yang kita buat. Seperti itu. Jadi web ini adalah bukan tujuannya. Web ini adalah media untuk kita menghasilkan sesuatu. Sesuatu di sini adalah berbentuk uang gitu misalkan. Jadi kita membuat website ini kan untuk dikomersilkan, untuk digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Entah itu siapa nanti yang meminta untuk dibuatkan websitenya, entah itu untuk pribadi ataupun untuk orang lain atau untuk sebuah corporate gitu ya, perusahaan, pasti dia ingin ada penghasilan dari web yang dia buat, yang kita buat gitu. Nah, salah satunya adalah kita bisa melakukan promosi. Jadi misalkan kita membuat sebuah web. Web ini kita buat untuk apa? Misalnya untuk tujuan promosi. Ya, teman-teman misalkan di sini punya sebuah bisnis, punya sebuah usaha, misalkan teman-teman jualan pakaian gitu. Misalkan teman-teman jualan pakaian muslim gitu, misalkan karena sekarang lagi Ramadan gitu ya. Maka teman-teman jualan pakaian muslim. Nah, si pakaian ini kan saat ini sedang terjadi pandemik gitu, sedang terjadi wabah. Maka tidak mungkin teman-teman jualan secara offline. Teman-teman buka toko kemudian jualan, itu kan bisa saja, cuman tidak memungkinkan untuk saat ini. Maka jalan satu-satunya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan membuka sebuah toko online. Toko online itu banyak, bisa lewat media sosial atau teman-teman bisa berjualan di marketplace gitu ya, kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Cuman di sini kita akan membahas lebih membuat spesifik lagi gitu ya pembahasannya. Anggap saja teman-teman akan membuat sebuah toko online sendiri, teman-teman membuat sebuah website sendiri untuk menampilkan katalog-katalog dari produk yang teman-teman jual nantinya. Gitu. Jadi teman-teman membuat sebuah website untuk jualan pakaian, misalnya, contohnya gitu ya. Nah, si website ini kan berarti bukan tujuan ya. Tujuan kita adalah bagaimana caranya produk yang kita jual itu bisa laku di pasaran. Bisa banyak orang yang berkunjung ke web yang kita miliki, kemudian mereka membeli dari produk yang kita jual ke mereka. Nah, si web ini adalah sebagai rumahnya, sebagai tempat kita berjualan. Kemudian konten yang ada di dalam website tersebut atau katalog-katalog yang teman-teman pampang di web yang teman-teman buat itu adalah isi yang akan nanti orang cari gitu, yang orang-orang inginkan, yang ingin orang-orang beli nanti. Nah, berarti tugas dari seorang developer web adalah bagaimana caranya supaya web yang dibuat ini bisa membuat pelanggan atau pengunjung web ini betah berlama-lama berada di web yang kita buat.
gitu. Berarti kita kan harus bisa membuat mereka nyaman ya. Saat berkunjung ke web yang kita buat, mereka harus nyaman berada di web yang kita buat ini, gitu. Yang kita miliki ini. Berarti kita harus memperhatikan mulai dari bentuk visualnya, seperti apa yang disukai orang-orang. Kemudian waktu responnya, tidak banyak loading gitu, tidak banyak makan waktu, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan saat kita membangun sebuah web. Gitu. Nah, cuma sekarang yang akan kita bahas adalah bukan itu, bukan bagaimana kita membangun sebuah websitenya menjadi orang lain betah saat berkunjung dan berselancar di web yang kita miliki. Tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita membuat promosi terhadap web yang kita buat. Jadi anggaplah teman-teman sudah mempunyai teman-teman sudah punya webnya, dan webnya itu kontennya sudah ada isinya, dan teman-teman sudah membuat si webnya itu semenarik mungkin, sehingga saat orang masuk ke dalam web yang teman-teman buat, itu orang betah berada di sana. Atau misalkan saya analogikan dulu, webnya itu sebagai sebuah, kalau saya analogikan ke dalam sebuah Instagram gitu ya. Misalkan teman-teman jualan di Instagram, teman-teman kan pasti akan mempromosikan produk yang teman-teman jual itu, misalkan lintas platform. Misalnya teman-teman promosikan di WhatsApp, misalkan teman-teman mempromosikannya ke sanak saudara ataupun ke teman. Saya jualan pakaian loh gitu, nih katalognya gitu. Oh, kemudian ada yang tertarik pengen beli. Saat mereka mau beli kan pasti bertanya, ada produk lain nggak? Misalnya kalau pakaiannya ini ada warna lain nggak? Ada model lain nggak? Pasti teman-teman saat ada yang bertanya seperti itu akan merekomendasikan, oh ada, tinggal dicek saja di Instagram saya gitu. Ini link menuju Instagramnya, ini Instagramnya. Kemudian si konsumen itu kan pasti akan otomatis mengakses atau berkunjung ke Instagram jualan teman-teman. Saat mereka melihat feed dari Instagram yang teman-teman buat itu cantik, menarik, maka mereka akan senang berada di sana. Gitu. Tergantung walaupun mungkin produknya juga menarik, tapi juga dengan melihat dari feed yang begitu rapi, cantik, mereka juga akan senang berada di sana, dan kemungkinan mereka akan mudah mengingat Instagram jualan kita dengan nama yang mudah diingat juga. Itu akan lebih memudahkan mereka untuk kembali berkunjung ke Instagram kita. Begitu juga dengan website. Kalau kita mengelolanya dengan baik, kalau kita mempresentasikan si webnya itu dengan baik kepada pelanggan, maka mereka akan senang berada di web kita gitu. Nah, kemudian anggap kita sudah punya webnya dengan web yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita ingin mempromosikannya? Karena kan orang lain nggak mungkin bisa tiba-tiba saja tahu gitu. Kita udah punya web, kemudian orang-orang lain otomatis tahu bahwa kita berjualan di web tersebut. Itu tidak seperti itu kan. Tentu saja kita harus mempromosikan web yang kita punya ini ke orang lain. Kita harus memperkenalkannya gitu. Nah, bagaimana cara mengenalkan web yang kita buat ini? Kita bisa melakukan promosi. Nah, cara untuk mempromosikannya ada dua cara, yaitu ada offline dan ada online. Cara untuk mempromosikannya. Nah, yang dipromosikan itu kan tidak hanya webnya ya, tapi yang dipromosikan itu adalah produknya atau kontennya, isi dari webnya gitu. Misalnya kita punya web untuk jualan, punya web katalog dari pakaian. Yang kita promosikan bukan webnya ya, tapi pakaiannya gitu, produknya kayak gitu. Nah, cara untuk mempromosikannya ada offline, ada online. Oke. Yang pertama kita bahas untuk online-nya nih. Kalau offline mungkin teman-teman sudah tahu ya, caranya seperti apa banyak gitu ya. Kemudian kalau online, ini kita bisa menggunakan cara konvensional, seperti menggunakan media cetak, kayak majalah, koran, tabloid gitu ya. Kemudian ini offline ya sepertinya. Ini offline, kalau ini online kayaknya sih. Kalau koran kan, koran, majalah, media cetak. Ya pokoknya ini media yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan promosi.
Yang pertama bisa media cetak, itu bisa majalah, koran, tabloid. Kemudian media elektronik, bisa lewat televisi ataupun radio. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan brosur gitu ya, pamflet, kemudian billboard, spanduk, kumpul-kumpul dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan newsletter, affiliate marketing, search engine marketing, content related marketing, kemudian domain management dan list. Ini kita bahas satu-satu. Ini promosinya menggunakan online ya. Mungkin ini newsletter, affiliate marketing, search engine information ini cukup lama. Maksudnya ini metode-metode lama. Kalau untuk metode saat ini kan masih sangat beragam gitu ya. Ada email marketing, ada media sosial marketing, ada lagi search engine optimasi gitu. Ada marketplace, banyak tempat-tempat atau platform-platform yang bisa digunakan untuk melakukan pemasaran untuk promosi dari produk ataupun jasa yang kita miliki, kayak gitu. Nah, misalnya kita akan melakukan promosi menggunakan newsletter yang didistribusikan melalui email atau sekarang yang kita kenal dengan nama email marketing. Kalau teman-teman pernah berlangganan suatu produk atau pernah masuk ke suatu situs website yang dimana mereka biasanya punya bergerak di bidang jasa, gitu. Misalnya web hosting gitu ya. Web hosting kan biasanya saat kita ingin mendaftar, kita harus memasukkan alamat email yang kita punya. Nah, biasanya setelah kita memasukkan alamat email, kita ditanya apakah mau berlangganan atau tidak. Kalau kita memilih untuk berlangganan, kan biasanya setiap seminggu atau sebulan sekali suka ada email masuk. Itu misalkan dari web hosting tersebut yang menawarkan penawaran-penawaran menarik dari mereka. Misalnya, teman-teman pernah berlangganan web hosting, misalnya mereka akan menawarkan pada bulan April ini gitu. Misalkan pada bulan April ini sedang ada potongan harga untuk hosting sekian persen. Nah, itu kan secara beruntun gitu, secara berkala mereka akan mengirimkan email-email seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan email marketing. Didiskusikan melalui akun email. Kayak gitu. Sebenarnya tergantung, untuk promosi ini sebenarnya tergantung dari target market kita. Gitu, misalnya teman-teman di sini buka jasa pembuatan website. Nah, pembuatan website ini akan teman-teman targetkan kemana? Apakah untuk perorangan, untuk sekolah, gitu, atau untuk perusahaan, corporate gitu. Kalau untuk perorangan, mungkin teman-teman bisa saja menggunakan email. Cuman jarang sekali orang-orang menggunakan email untuk perorangan. Biasanya mereka menggunakan media sosial kayak Facebook, Instagram gitu. Jadi teman-teman bisa memilih platform untuk promosinya atau iklannya bisa menggunakan platform media sosial. Kayak gitu. Kalau sekolah dan perusahaan mungkin bisa menggunakan email karena mereka masih menggunakan sistem bisnisnya menggunakan email. Jadi teman-teman bisa menggunakan alamat email untuk melakukan promosi dari produk jasa yang teman-teman gunakan. Kemudian selanjutnya selain newsletter tadi ada lagi yang dinamakan dengan affiliate market. Afiliasi market ini adalah contohnya seperti ini nih. Banner exchange, pay per click, review sharing. Contohnya itu kayak gini misalnya. Kita bikin yang baru, kita Google ya. Mungkin teman-teman punya sebuah blog atau pernah masuk ke dalam website gitu ya. Apa ya? Misalnya teman-teman masuk ke kita cari salah satu. Oke. Nah, biasanya gini nih. Biasanya
Coba kita masuk ke rumah salah satu ya, kita coba salah satu. Nah, misalnya kita masuk ke domain ini, rumahweb.com. Biasanya kan nanti akan tampil halaman seperti ini. Gitu. Nah, di sini nih, ini nih. Ini dinamakan dengan banner exchange. Banner exchange. Jadi, orang bisa mengiklan di halaman seperti ini. Gitu ya. Ini dinamakan dengan affiliated market. Jadi dibayarnya dengan pay per click biasanya gitu. Orang yang mengklik nanti akan dituntun ke link yang mereka miliki gitu. Jadi misalkan teman-teman punya bisnis jasa bikin website, cuman teman-teman belum punya web yang bagus untuk promosinya. Tapi misalkan teman-teman punya kenalan, dia punya web yang bagus yang udah banyak dikenal orang. Kemudian teman-teman pengen promosi usaha teman-teman, biasanya dia akan menyediakan satu buah halaman gitu ya untuk dipasang iklan kayak gitu. Jadi bisa ditempel iklannya gitu. Itu dinamakan dengan affiliated market gitu. Jadi biasanya suka ada banner gitu ya, tiba-tiba di pinggir ini ada banner gitu. Bannernya apa, atau di pinggir ini ada banner gitu. Saat kita klik, nanti kita akan dibawa menuju halaman tersebut. Nah, itu dinamakan dengan affiliated market. Seperti itu. Nah, ini akan terintegrasi kan seperti yang tadi ya, terinteraksi ke situs afiliasi. Seperti itu. Nah, kemudian selain affiliated market, itu ada lagi yang dinamakan dengan search engine marketing, atau dinamakan dengan SEO, Search Engine Optimization, untuk mengoptimasi search engine, mesin pencarian. Ini contohnya nih, ada Google, All the Web, Yahoo gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masuk ke sini ke Google gitu, google.com, ini kan search engine ya, mesin pencari si Google ini. Nah, di sini kan teman-teman misalkan lagi butuh Ramadan nih, pengen cari pakaian gitu, pakaian Islami gitu, pakaian muslimah. Kan teman-teman pasti nyarinya gitu ya, cari pakaian muslimah, maka nanti akan mengetikkan di sini si keywordnya pakaian muslimah. Maka nanti di halaman Google ini akan muncul beberapa web page yang berhubungan dengan pakaian muslimah gitu. Misalkan di sini ada pusat grosir baju muslim syar'i. Kemudian di bawah lagi ada lagi toko-toko yang direkomendasikan untuk belanja busana muslim, kemudian dan sebagainya. Nah, ini dinamakan dengan search engine marketing. Jadi kita melakukan promosi menggunakan search engine. Salah satunya contohnya di sini saya menggunakan Google. Kalau di Google itu ada yang namanya Google Ads. Google Ads ini bisa digunakan untuk teman-teman melakukan promosi atau melakukan iklan seperti ini. Gitu. Jadi nanti akan ada tulisan iklan gini. Ini adalah salah satu Google Ads atau search engine marketing kayak gitu. Nah, search engine marketing ini ada beberapa sistem kerjanya. Yang pertama itu ada crawler, ada indexer. Ini sama aja sepertinya sebenarnya. Crawl itu mengambil halaman-halaman yang digunakan oleh mesin pencari. Nanti akan ditampilkan beberapa halaman-halaman seperti ini yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Misalkan tadi saya memasukkan pakaian muslimah. Nah, nanti si Google ini akan mengambil beberapa situs yang berhubungan dengan keyword yang saya masukkan di sini. Ini dinamakan dengan crawler. Gitu. Lalu ada yang dinamakan dengan indexer. Indeks ya. Artinya itu akan mengindeks keyword-keyword yang ada di dalam website tersebut. Jadi di sini kan tadi saya memasukkan pakaian muslimah. Nah, si pakaian muslimah ini biasanya saat kita mengklik salah satu halaman, open gitu ya, diklik salah satu halaman, kita buka, nanti akan muncul konten dari halaman ini gitu. Nah, di konten ini biasanya itu akan terdapat beberapa keyword yang saya masukkan di sini. Pakaian dan muslimah.
gitu. Nah, si Google, kenapa ini ditampilkan paling pertama? Karena dia mengindeks bahwa di halaman ini, di halaman Nabila Store ini, terkandung banyak sekali keyword yang saya cari di sini, yang saya ketikkan di sini. Itu artinya mengindeks. Itu indexing. Ya namanya. Nah, kemudian sistem kerja lagi ada dinamakan dengan searcher. Nah, ini searcher ini adalah akan melakukan pembobotan dan perankingan terhadap web yang ada di sini. Jadi, kenapa ini ada yang ada di paling atas, ada di halaman utama? Kan kalau kita melakukan pencarian ya seperti ini, itu akan banyak banget halaman yang ditampilkan. Tuh, sampai ada beberapa halaman yang ditampilkan 1 sampai 10, bahkan ada sampai berikutnya. Itu berarti ada banyak banget ratusan sampai ribuan halaman yang memiliki keyword ini. Terus, kenapa si ini nih ada di halaman utama? Nah, ini kenapa bisa ada di halaman pertama? Itu karena sudah dilakukan pembobotan dan rankingan. Gitu. Jadi ini adalah nilainya tertinggi. Kalau di kelas itu ranking satunya ini nih. Dari mana ini didapatkannya nilainya itu? Itu didapatkan dari hasil ini nih hasil berapa kali hasil dari interaksi yang terjadi di website ini, di halaman ini. Itu kan ada trafficnya ya. Kalau kita bikin website itu ada trafficnya. Berapa kali si halamannya diklik, berapa kali halamannya dikunjungi, kemudian interaksi yang terjadi di sini, transaksi yang terjadi di sini, kayak gitu. Itu akan dihitung oleh Google, dan semakin tinggi interaksinya, maka dia akan semakin lama berada di halaman utama dari Google ini. Kayak gitu. Itu dinamakan dengan searcher, kayak gitu. Searcher gitu, pencarian pembobotan perankingan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ingin menjadi yang pertama di halaman Google seperti ini? Teman-teman, ada sebuah organisasi gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang punya jasa untuk jasa SEO namanya, supaya halaman web yang kita miliki bisa berada di paling utama, di halaman utama, dan di peringkat pertama di Google, di indeks secara Google. Tapi biasanya itu berbayar. Terus misalnya, saya nggak punya uang gitu ya, saya nggak punya modal untuk melakukan SEO itu, bayar orang supaya web yang kita miliki berada di halaman pertama Google. Nah, ada cara gratis yang bisa teman-teman lakukan. Nih, ada fasilitas gratis yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, kita bisa main di tag dari web yang kita miliki. Tagnya itu ada beberapa. Ada di title, ada di keyword, ada di deskripsi. Gitu. Nah, misalnya tadi teman-teman web yang teman-teman buat itu untuk pakaian muslimah. Nah, berarti teman-teman masukkan di tag-nya, di back-end-nya, di coding-nya. Kan di coding-nya itu kan teman-teman saat bikin head, bikin body, gitu, bikin footer, header, itu kan ada tag ya, ada tag, ada meta description biasanya. Teman-teman tinggal masukkan misalnya pakaian di tag-nya itu. Pakaian muslimah, berarti masukkan pakaian muslimah di title. Di keyword-nya juga masukkan pakaian muslimah, di deskripsi juga masukkan pakaian muslimah. Nah, semakin banyak kita memasukkan keyword-keyword seperti itu, maka Google nanti akan mengindeks itu dan ditampilkan di halaman utama. Gitu. Jadi semakin kuat keyword yang kita miliki, maka itu akan semakin memungkinkan untuk ditampilkan di halaman utama Google. Gitu. Tapi kita juga harus tahu keyword apa yang saat ini sedang tren, yang sedang bagus. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahuinya bahwa keyword itu bagus atau tidak? Itu ada yang ditambahkan dengan AdWords. Nih. Jadi AdWords ini adalah untuk kita mencari tahu keyword-keyword apa aja yang potensialnya bisa menjangkau banyak audien atau user nantinya yang sering dicari. Gitu. Gitu ya. Jadi tidak hanya tentang search engine, itu juga masuk ke dalam content related marketing. Gitu. Kita juga bisa menggunakan AdWords seperti ini. Jadi web yang kita buat itu semakin spesifik
kontennya itu akan semakin mudah diindeks oleh Google. Kenapa semakin spesifik semakin mudah? Karena semakin spesifik itu artinya semakin sedikit keyword yang kita gunakan. Semakin sedikit yang kita gunakan itu akan semakin sering keyword itu digunakan gitu. Jadi misalkan keywordnya pakaian muslimah, maka kita akan sering-sering membuat tulisan atau artikel tentang pakaian muslimah. Nah, itu dari satu web yang sama. Nah, itu akan semakin Google mengingat keyword yang kita miliki itu adalah keyword unggulan. Maka itu akan mudah saat kita melakukan pencarian dan itu akan ditampilkan di halaman utama. Itu hubungannya dengan SEO, Search Engine Optimization. Kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi belajar tentang itu, belajar tentang SEO itu. Kemudian domain management. Dan juga teman-teman selain dari konten yang tadi ya, selain dari Search Optimization-nya, kemudian teman-teman juga belajar tentang konten, bagaimana cara membuat konten, dan juga teman-teman harus bagaimana cara membuat sebuah domainnya itu yang relate dengan konten yang teman-teman miliki gitu. Misalnya teman-teman membuat website tentang pakaian muslimah, berarti nanti domainnya juga harus yang berhubungan dengan pakaian muslimah. Atau misalkan teman-teman membuat website untuk berjualan jasa membuat website, berarti teman-teman juga harus bikin domain yang berhubungan dengan jasa pembuatan website. Jangan sampai yang berjauhan. Itu untuk domainnya juga. Kemudian yang terakhir ada milis. Milis ini pasti berhubungan dengan email sebenarnya. Sama seperti yang tadi, newsletter menggunakan email untuk promosinya. Begitu juga dengan milis. Ini sebenarnya metode-metode lama. Kalau yang metode yang sekarang kan banyak ya. Ada email marketing, ada media sosial marketing, ada marketplace. Banyak cara yang bisa kita gunakan, banyak platform yang bisa kita gunakan untuk melakukan promosi secara online. Gitu. Kalau misalkan email marketing ya seperti yang tadi, kita melakukan mendistribusikan email terhadap para pelanggan. Artinya kita juga harus punya database email pelanggan. Kalau media sosial berarti kita bisa iklan lewat Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp gitu ya. Walaupun nanti punya cara-cara sendiri. Di Instagram bagaimana cara promosinya, di Facebook bagaimana cara promosinya, Twitter bagaimana, di YouTube bagaimana, di WhatsApp bagaimana. Ada cara-cara tersendiri bagaimana untuk melakukan promosinya. Itu teman-teman bisa lebih spesifik lagi masuk ke dalam ilmu-ilmu marketing tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan promosi gitu ya dari beberapa cara yang tadi, tentu saja kita tidak bisa secara otomatis membiarkan web yang kita miliki seperti itu. Artinya kita tetap harus melakukan pemeliharaan terhadap web yang kita punya, terhadap toko online yang kita miliki, supaya tokonya itu terus-terusan ada update terbarunya. Kan kalau kita belajar, kalau kita jualan pakaian muslim, terus saja kan ada habisnya. Kalau misalkan banyak yang beli, terus saja stoknya itu terbatas. Dan kita harus memperbaharui lagi. Kalau misalkan stoknya habis, kita harus perbaharui konten tersebut bahwa stoknya sudah habis. Atau misalkan kita ada produk baru, maka kita harus memasukkan produk baru. Itu kan harus terus-terusan dipelihara seperti itu. Dan juga kita harus memperhatikan apakah si konsumen yang masuk ke web yang kita miliki itu dia betah atau tidak gitu. Waktu responnya bagus enggak saat mereka mengakses website tersebut, apakah loadingnya lama atau tidak, kayak gitu. Jadi kita harus terus-terusan memonitoring lalu lintas yang terjadi di website kita. Berapa kali dalam sehari orang masuk ke dalam website yang kita miliki. Kalau misalkan dalam satu hari trafficnya tinggi nih, banyak orang yang berkunjung ke website kita, kemudian beberapa hari setelahnya itu ternyata turun. Nah kan kita harus mengevaluasi kenapa terjadi penurunan seperti itu, kayak gitu. Maka apakah ada di performanya atau mereka tidak suka dengan produk yang kita jual? Kita kan harus melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah tersebut, kayak gitu. Maka diperlukan yang namanya feedback dari konsumen gitu. Maka kita harus miliki satu buah
kontak gitu, misalkan masukan dari konsumen tentang entah itu dari pelayanan dari websitenya atau mulai dari kontennya, dari produknya. Kalau misalkan mereka tidak serak, tidak suka, maka mereka melakukan review terhadap websitenya ataupun terhadap produknya. Kalau misalkan ada kekurangan, maka kita harus diperbaiki di kekurangan tersebut. Gitu. Maka setelah kita perbaiki, berarti kita akan melakukan sebuah updating. Itu dinamakan dengan pemeliharaan dari websitenya. Seperti itu. Itu ada beberapa dari promosi dan juga pemeliharaan terhadap web yang kita miliki. Ada beberapa cara ya, tadi untuk promosinya. Setelah kita membuat website, setelah kita membangun sebuah website, setelah kita membuat kontennya juga yang baik, kemudian kita melakukan promosi web yang kita miliki. Itu ada beberapa caranya juga. Jadi sebenarnya untuk seorang developer itu tidak mencakup semuanya ya. Kita tidak bekerja mulai dari membangun website, mendesain, kita bikin codingnya, kita merancang codingnya, kemudian kita juga melakukan promosinya, kita juga melakukan pemeliharaannya. Itu tidak dilakukan oleh satu orang, tapi harusnya itu dilakukan oleh satu tim. Itu biasanya kan ada bagian yang coding, ada bagian developernya, ada project manajemernya, ada si software engineeringnya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa kita melakukan itu oleh sendiri, oleh satu orang. Gitu. Harusnya dilakukan oleh beberapa orang dalam satu buah tim. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin website terus si konsumennya minta yang aneh-aneh dengan bayaran yang kecil juga, ya teman-teman berhak untuk menolak. Makanya kenapa pas pertama kali misalkan nanti ya, kalau teman-teman ada yang ingin dibuatkan website, minimal teman-teman harus punya rule sendiri. Jadi teman-teman punya aturannya, punya kontrak ya, dinamakan dengan kontrak. Teman-teman punya kontrak pekerjaan dengan konsumennya. Nanti kalau misalkan ada revisi, berapa kali revisi gitu. Kalau misalkan batasan pekerjaan itu sampai mana, teman-teman jangan sampai nanti pekerjaan teman-teman atau tenaga teman-teman dieksploitasi seperti itulah yang mungkin sekarang sering ditemui oleh developer pemula. Kayak gitu. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Ya, oke, itu tentang perancangan website, tentang promosi dan juga pemeliharaan website seperti itu. Teman-teman bisa juga cari-cari lagi dari referensi-referensi yang lainnya. Bisa juga berguru ke mungkin kakak kelasnya yang sekarang sudah jago gitu ya, yang sudah berkecimpung di dunia IT, jadi seorang programmer, bisa belajar dari mereka juga.